Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang obat hipertensi pada kehamilan dan antikonvulsan. Selamat menyaksikan. Kamu tahu nggak obat hipertensi pada ibu hamil? Aku nggak tahu. Apa tuh? Sini aku kasih tahu. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa itu hipertensi. Jadi hipertensi atau preeklampsi pada ibu hamil itu terjadi pada usia ibu lebih dari 20 minggu atau setelah persalinan yang terjadi pada tekanan darahnya itu 140 lebih nih teman-teman. Jadi setelah ibu hamil berusia 20 minggu, tekanan darah diperiksa minimal 2 kali selang 6 jam nih teman-teman dalam keadaan istirahat. Jadi, kalian tahu nggak nih macam-macam obat antihipertensi? Entah cara minumnya ataupun dosisnya. Kalau nggak tahu atau belum paham, yuk ikuti aku. Nifedipin, cara pakainya bisa diminum, ada yang cara kerjanya cepat dan ada yang cara kerjanya perlahan. Dosisnya untuk tekanan yang sangat tinggi, nifedipin 10-20 mg diminum saat krisis. Dan untuk kontrol hariannya, nifedipin Restrat 30-60 mg diminum 1 kali sehari sesuai pedoman. Untuk efek sampingnya, sakit kepala, jantung berdebar, wajah terasa panas atau bengkak pada kaki. Jika dipakai bersamaan dengan beta blocker seperti labetalor, tekanan terus dimonitor ketat. Nah, selanjutnya ada obat labetalol. Itu bentuk dan cara pakai bisa berupa tablet diminum atau obat injeksi melalui infus. Nah, untuk dosisnya yang tablet itu mulai dari 100 mg lalu bisa dinaikkan jadi 200-400 mg diminum 3 kali sehari sesuai respon pasien. Nah, untuk IV bolus 20-50 mg bisa diulang sampai tekanan terkendali tergantung aturan SRS atau pedoman. Nah, untuk efek sampingnya bisa menyebabkan denyut nadi lambat, pusing saat berdiri, atau tekanan turun terlalu cepat. Jika tekanan ibu turun drastis, janin bisa kekurangan oksigen. Nah, selanjutnya ada magnesium sulfat. Magnesium sulfat dipakai pada ibu hamil preeklampsi atau eklampsi untuk mencegah dan mengatasi kejang, bukan untuk menurunkan tekanan darah. Obat ini diberikan melalui infus nih teman-teman, dengan dosis awal lalu dilanjutkan pemberian terus-menerus. Karena sering muncul dalam tata laksana hipertensi pada kehamilan. Banyak yang mengira obat ini obat hipertensi, padahal fungsinya tuh berbeda dengan obat hipertensi. Nah, untuk efek sampingnya yang perlu diwaspadai itu penekanan napas bila dosis berlebihan, sehingga pasien harus dimonitor, terutama refleks, tendon, dan napasnya untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya ada macam-macam obat antikonvulan, kandungan, merek dagang, dan juga penggunaannya. AC inhibitor. AC inhibitor ini bekerja dengan menghambat pembentukan hormon angiotensin 2 yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah ini bisa melebar dan tekanan darah juga menurun. Contohnya seperti captopril, enalapril, dan lisinopril. Captopril bentuknya seperti tablet. Merek dagangnya contohnya ada Acepres, Asendril, Desacap, Farmoten, Forten, Tensikisab, Captropil, April, dan lain-lain. Untuk Enalapril, yaitu bentuk obatnya tablet. Untuk merek dagangnya Tenace, Tenaten, Tenagis. Untuk mengetahui Sininopril, yaitu bentuk obatnya tablet. Untuk merek dagangnya ada Inetril, Intertil, Noperten, Litril, Nopril, Tensinok. Nah, itu penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dadah!